Shalom semua teman-teman, sahabat-sahabat Kristus saya bilang ya. Shalom. Tadi nyanyi bersama-sama. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Sekali lagi dong, segenap hatimu bagian itu. Lebih baik. Yuk buka mulutnya. Satu hari di pelataranmu. Yes, Lord. Daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memujimu, menyembahmu. Memujimu. Yes. Menyembahmu. Sebab kau Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah ini teman-teman, this is the good news. Jadi jangan waste your time dengan tidak memuji menyembah Tuhan pada saat ada waktunya. Ini good news. Sekarang saya mau tanya, lebih banyak apa yang beredar saat ini? Good news atau bad news? Boleh buka mic jawab. Bad Stefan, news. lebih banyak good news apa bad news? Yang beredar. Bad news, Kak. Lebih banyak hoax juga, Kak. Nah, tapi kalau kita lihat berarti lebih banyak bad news yang beredar. Tapi lebih banyak good news atau bad news yang kita dengar? Nah, senyum-senyum aja nggak dijawab, nggak apa-apa deh. Buat diri sendiri tadi. Bad news juga ya. Nah, itulah teman-teman semua. Bicara good news, pasti ada bad news, ya kan? Nah, kita mau bicara hari ini good news, others and I. Good news tuh pasti satu berita baik yang saat ini jarang benar kita dengar ya. Kabar baik itu saat ini di masa pandemi ini, saat banyak orang khawatir, saat banyak orang ketakutan, mana situasinya nggak jelas, resesi. Good news itu, kabar baik itu sangat bernilai di masa pandemi ini. Karena apa? Karena memberi semangat dan harapan buat banyak orang. Saya percaya kita semua di sini juga sangat membutuhkan, ya, karena terlalu banyak hoax, baru banyak bad news yang beredar. Nah, bad news itu bisa membuat kita semua yang mendengar atau yang terima jadi sedih, merasa hancur, tidak punya impian lagi, hilang harapan. All the bad news make and become a sad news. Orang jadi saat ini banyak yang mencari good news kan, seharusnya mencari good news. Nah, Tuhan juga sedih loh. Tuhan juga sedih kalau dengar bad news bahwa aduh ini anak-anakku ada yang melakukan dosa atau ada yang jahat atau ada yang tidak percaya lagi. Bahkan kalau ada yang sakit atau menderita, Tuhan juga sedih. Tapi kita orang percaya punya good news. Betul? What is our good news? Inilah yang kita pegang. Sebagai orang beriman, as a believer, as a Catholic, our good news is the gospel. Itu Injil. It's about God's love. It's about the Son, Jesus. It's about the cross and the resurrection. Semua good news kita sebagai orang beriman adalah tentang Tuhan, tentang cintanya di salib, tentang kuasa darahnya, tentang kebangkitannya, tentang Yesus, tentang keselamatan. Dan ini ditunjukkan Allah di dalam Yohanes 3:16. Semua pasti udah tahu ayat ini, tapi masalah saat ini percaya kepadanya supaya
kita nggak binasa, supaya kita selamat, kita beroleh hidup kekal, kita punya kedamaian, kita punya sukacita. Ukuran kasih Tuhan ini membuktikan bahwa cinta kasih Tuhan tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh dosa kita. Bahkan waktu dosa lagi banyak berlimpah itu, kasih karunia Tuhan jauh lebih berlimpah. Di dalam Roma 5 ayat 20. Saya akan bicara cepat, nanti cari sendiri ayatnya. Kita semua di sini berarti percaya dan sepakat ya. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan, yang ditebus. It's a free gift. Ya, setuju ya kita. Supaya kita bisa move forward. Ini bukti cinta Tuhan. Tuhan enggak hanya mencintai kita, tapi Tuhan sendiri adalah cinta itu. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus itu menyelamat kita enggak pakai ide-ide, enggak pakai program yang intelek. Dia menyelamat kita dengan nyata dagingnya. This is real. Dia menjadi manusia, disalib, sakit untuk penebusan kita. Tapi dia juga bangkit, dan oleh kebangkitannya itu kita dimenangkan. Disinilah Yesus menerangi hidup kita dengan Injil. Nah, kebenaran ini yang berkuasa atas hidup kita, yang harus kita imani. Ini harus dimaknai sebagai basic, sebagai dasar yang hidup bukan cuma di pikiran tapi di hati kita. Di setiap nafas kita tahu siapa Tuhan kita. Allah Bapa yang baik, sangat baik, yang berikan Yesus yang berkorban menebus kita. Dia, dan ini kita sebagai orang berdosa harus sadar dan melihat. Karena murid-murid Yesus sendiri, termasuk Saulus waktu masih berdosa, bertemu dengan Yesus, menjadi Paulus, lalu dia mengenal dan akhirnya dia melihat masa lalunya sampah dan sia-sia, lalu dia mulai mengikuti Yesus dan mewartakan Yesus dari penjara sampai di Korintus. Setiap dia mendengar kabar buruk, dia bicara. Dia share kabar baik. Dia share the good news, dan salah satunya ada di 1 Korintus 15 ayat 2. Paulus speak about Jesus, that is the good news. Bahwa God's way to save you, it's the good news. Cara Tuhan menyelamatkan melalui Injil, itulah kabar baik yang kita pegang, dan kita harus percaya terus menerus, bukan kadang-kadang percaya, kadang-kadang kita nggak percaya, tergantung situasi, tergantung mood, tergantung musim. Nah, kalau kayak gitu, hilang iman kita. Nah, tapi teman-teman, kondisi sekarang ini banyak yang pengen diselamatkan. Selamatkan dari apa? Bukan cuma dari hidup kalau kena satu penyakit yang sekarang menjadi ketakutan banyak orang. Tapi juga banyak yang pengen selamat dari ekonomi, penyakit, relasi, bahkan dosa. Tapi menjadi kurang percaya karena situasi, lalu imannya melemah, firman Tuhan menguap, menjadi krisis iman. Nah, kita semua di sini setiap minggu, setiap 2 minggu berkumpul mempelajari segala sesuatu. Lalu apa yang kita pelajari seharusnya kita perkatakan dong. Ya enggak, ada yang perkatakan enggak? Nah, lalu kita hidupi kan? Nah, artinya kita jangan jadi orang yang always learning but never arriving. Maksudnya apa? Belajar terus, cari tahu terus, tapi nggak pernah sampai pada satu praktek akan pengetahuan yang kita dengar. Belajar terus, dengar terus, terima terus, tapi nggak ada action, nggak ada bertindak, nggak melakukan. Pendengar firman Tuhan harus menjadi pelaku firman Tuhan. Iman dan kasih itu tindakan, bukan perasaan. Iman dan kasih is real, nyata. Makanya begitu ketemu masalah, ada pencobaan, kita praktekkan firman Tuhan yang kita tahu itu. Kita punya pengalaman berjalan dengan Kristus, mengalami kuasa firman-Nya. Baru dari situ kita bisa bagikan kepada sesama kita. So the good news, we can spread to others. Tapi the good news have
to sink, harus masuk, harus tenggelam di dalam diri kita dulu, di dalam kehidupan kita dulu. Kitanya harus semangat dulu dan hikmahnya bangkit, baru kita bisa berikan itu kepada orang lain. Nggak mungkin dong, aduh lagi lemes, lagi nggak pede, lagi krisis iman, terus ngomong ke orang. Bagaimana memberi semangat kepada yang lain. Dan kalau tidak mempraktekkan itu, bagaimana waktu kita berbicara kepada teman-teman, saudara-saudara, perkataan Tuhan itu membawa satu kuasa. Karena kita sendiri nggak bisa buktikan di dalam hidup kita. Tapi kalau kita bisa buktikan, kita bisa bilang ke teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang lagi krisis, teman, jangan takut, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan itu. You can say it on your own way. Bisa kasih tahu dengan cara kita sendiri. Ya, segala perkara bisa kamu tanggung. Semua yang kamu lagi hadapin ini, kamu bisa tanggung bersama dengan Kristus seperti yang dikatakan di Filipi 4 ayat 13. Sedikit-dikit dikasih pengetahuanmu tentang firman Tuhan itu. Jangan takut, Allah nanti turut bekerja loh. Allah nanti akan memelihara dan akan datangkan kebaikan di dalam persoalan yang sedang kau hadapi. Roma 8:28 dan seterusnya. Bahkan di dalam lemah Tuhan akan menguatkan kamu. Teman, jangan fokus pada masalah, tapi pada perkataan dan janji Tuhan. Kamu bisa kasih itu semua kepada siapapun kalau itu firman sudah hidup dan nyata di dalam hidup kita. There's a lot of bad news and sad news sekarang yang gak bisa kasih harapan. Iya kan? Dokter-dokter kalau kita baca udah kewalahan dengan kondisi kesehatan. Pengusaha udah kebingungan sama keadaan ekonomi ini. Harus bagaimana? Ada yang tutup, sekarang lagi kondisi PSBB. Pemerintah kita masih berjuang untuk mengatasi keadaan dan kita harus terus doakan. Ada yang kehilangan pekerjaan bukan cuma dipotong gaji. Belum kehilangan orang-orang yang dikasihi juga. Bad news, sad news terbang begitu cepat ke telinga kita. Many people need good news. Dibutuhkan banyak orang yang peduli, yang mau memberikan kasih, perhatian. Supaya semua orang yang lagi krisis, lagi punya masalah, tidak merasa sendiri. Kita bisa bilang, you know there is a good news. Ada kabar baik loh. Tuhan gak pernah tinggalin kita sendiri. Amin. Kasih jempol kalau amin. Tuhan adalah harapan kita. Tuhan gak pernah salah. Amin. Tuhan sanggup memulihkan ya. Tuhan setia pada janjinya. Tuhan gak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan berkuasa atas ciptaannya langit dan bumi. Kita ciptaannya. Tuhan berkuasa atas hidup kita. So, apapun yang terjadi teman-teman, tidak ada yang bisa memisahkan cinta, kasih Tuhan Yesus yang sudah disalib. Apapun itu, penindasan, kelaparan, penyakit, bencana alam, resesi, pandemi, kasih Tuhan Yesus harus kita pegang. This is the good news. Ini membuat iman kita kokoh, enggak gampang diombang-ambingkan. Iman yang bisa teguh menghadapi berbagai tantangan. Karena apa? Karena kamu bergaul intim dengan Tuhan Yesus. Tapi ada teman-teman mungkin yang bilang, aduh keadaannya nggak membaik, nggak bisa diharapkan, nggak bisa diandalkan. Gimana ya, aduh mimpiku udah hilang nih semua, udah nggak tahu. Mana doa nggak dijawab. Terus dia ngambek. Ada nggak di sini yang berdoa Tuhan nggak jawab ngambek? Saya percaya nggak ada di sini. Nggak ada yang ngambekan ya di sini ya. Pasti semuanya terus berdoa karena that's faith. Harus begitu. Never give up your hope or your faith. Never. Itu tugas kita. Tugas kita semua untuk bilang kepada semua teman-teman kita yang percaya. Never give up our faith and hope. Always trust the Lord. Ingat, Tuhan enggak pernah salah. Spread this good news. Lalu apa yang bisa membuat kita terus bertahan dong, bersuka cita dalam situasi ini? Ya terus kenal Tuhan, terus intim. Kita harus sadar bahwa apa? Pengenalan akan Tuhan itu adalah harta. Harta baru kita kejar itu.
Bukan cuma kejar harta duniawi. Ini pengenalan Tuhan, keintiman Tuhan, harta. Kebenarannya Tuhan karena harus jadi bagian dari hidup kita. Nah, banyak orang yang jadi cuma pengetahuan terus lupa. Akhirnya dia melupakan identitasnya. Ingat teman-teman, siapa aku di mata Tuhan? You can ask that always, all the time. Dan krisis iman ini dialami semuanya. Enggak berarti, wah kita enggak pernah krisis iman. Iman kita semua pasti pernah mengalami. Dari bangsa Israel, murid-murid Yesus, semua waktu Yesus enggak ada, semua kehilangan iman, mengalami krisis. Tapi, nah kembali lagi, pengenalan dan pengalaman bersama dengan Tuhan dan merasakan kuasa perkataannya itu adalah satu relasi yang kita ciptakan. And this relationship bring us to our identity. Jadi we have to begin with relationship with God. And that relationship lead us to our identity. Artinya kita mulai setelah kita berelasi, kita dibawa kepada identitas kita. I am the beloved son and daughter of God. That is how God sees you all. Itu kebenarannya, ini the truth, ini fakta. Galatia 3 ayat 26 dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita semua percaya Yesus kan? Kita semua di sini adalah anak-anak Allah. Faktanya bukan cuma anak-anak biasa. Di dalam Yesus kita anak-anak kesayangannya. Teman-teman jangan pernah sampai lupa kita anak kesayangannya. Iblis seringkali mencoba menutupi fakta ini. Ini adalah nyata. Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang baik kan? Tadi kita menyembah. Kau baik Tuhan. Tuhan yang hanya merencanakan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Karena dia Bapa kita. Kalau Bapa dunia bisa kasih yang baik, apalagi Bapa di surga. Jadi nggak mungkin. Banyak sekali yang pikir, wah ini terjadi karena Tuhan marah sama kita karena mau menguji kita. Enggak, Tuhan nggak akan mau menguji-uji buat apa. Dia uji sesuatu, tetapi bukan menciptakan keadaan buruk sampai harus menguji kita. No. Rancangan Tuhan malahan damai sejahtera buat kita. Nah, kita harus ingat, karena apa? Tuhan Yesus aja waktu dibaptis semua tahu ya, Roh Kudus turun, lalu Allah Bapa di surga mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Tapi ada iblis yang juga tahu, dan setelahnya Yesus dibawa Roh Kudus untuk ke gurun dan berpuasa. Di situ diganggu dan digoda. Iblis bilang, jika engkau anak Tuhan. Dia nggak bilang jika engkau yang dikasihi Tuhan. Tidak berani. Jadi teman-teman, jangan sampai situasi mengacaukan kita. Karena kebenaran yang kita pegang adalah fakta. Dan itu real. Dan kita semua adalah pilihan Tuhan. Tahu nggak dari mana? Kolose 3 ayat 12 katakan, sebagai orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihinya, itu kita. Lalu dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, kita itu lahir dari Allah. Kenapa kita bisa lahir dari Allah? Setiap orang yang mau mengasihi, yang punya kasih, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan ini, when you begin with relationship, then you know your identity, then it follows with the mission. Yesus memanggil muridnya dan mengutus semua. So, what is our mission? Spread the good news. Ini misi kita. Dalam tujuan hidup kita. Jadi kita nggak usah bingung apa sih tujuan hidup kita. Nggak usah. Membagikan itu semua. Jangan dibalik, ciptakan dulu tujuan hidupnya, misinya,
baru cari identitas. Karena kalau enggak kita bisa banyak kecewa. Kita tahu identitas kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi. Karena itu kita mau mengikuti Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya itu loh. We want to navigate this world through our faith. Spread the good news di tengah situasi krisis iman dan identitas dan ekonomi dan kesehatan dan semuanya untuk menolong saudara-saudara kita semua. Kalau kita tahu firman, kita tahu kebenaran Tuhan, kita akan bilang waktu kita lagi lesu, roh yang membangkitkan Tuhan Yesus ada di dalam aku. Aku telah memulai dengan roh, aku tidak mau mengakhirinya dengan daging. Roh Tuhan ada padaku yang akan mengurapi aku, mengutus aku, memimpin aku, memperlengkapi aku untuk bicara kalau aku nanti ketemu si orang yang lagi punya masalah ini. Tuhan, karena dia lagi mau curhat. Jadi Tuhan, aku imani semua janji-janjimu ini. Dan semua kau taruh di mulutku. Perkataan-perkataan yang berkuasa yang datang daripadamu. Itu. Ya saya kan pernah saya nggak bisa ngomong, Tuhan nggak mau. Tuhan bilang apa? Aku akan memberi lidah seorang murid kepada mulutmu. Dan akhirnya dengan itu dia bisa memberi semangat kepada mereka yang letih lesu. Kita juga semua teman-teman. Makanya kan semua kalau di sini memuji, menyembah, nyanyi-nyanyi itu adalah firman. Jadi nyanyinya harus semangat, harus dihidupi. Jangan setengah-setengah. Firman Tuhan setengah-setengah nggak ada kuasanya. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Waktu kita berbuat sesuatu, melakukan tindakan, kita lagi berfirman. Waktu kita lagi berfirman, menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, kita lagi melakukan sesuatu. Artinya apa? Kita lagi bersama Yesus, kita ada dalam misi Yesus, kita lagi bilang ke Yesus nih loh. Lagi laporan ke Tuhan Yesus nih loh Tuhan. Nah, itu teman-teman. Then you know your identity. Nah, it's a good news and me. Tadi adalah good news and me. Remember, ingat good news and me. Siapa aku di mata Tuhan? Siapa Tuhan? Now the good news and others. Be the good news. Let people see God in you. Jadilah kabar baik itu. Tunjukkan siapa Tuhan yang bersamamu. Kamu dikenal karena apanya, ayo? Di sini ada yang ya karena ketawanya lucu deh. Manis dia kalau ketawa. Cara ngomongnya cepet, dikenal karena itu. Karena suaranya bagus, dia dikenal karena itu. Atau apa? Tanya pada diri sendiri. Kita sebagai anak Tuhan, kalau that good news firman Tuhan hidup dalam kita, berarti kita harus punya hidup seperti anak-anak Allah Bapa. Waktu kita bertindak, kita bersikap, berbicara, cara hidup, berelasi dengan sesama kita, semuanya seperti Allah Bapa. Dan seperti siapa? Seperti Yesus yang menjadi manusia. Yesus sudah tunjukkan itu. Dan di masa pandemi ini kita harus mengikuti pikiran-pikiran seperti Yesus. Supaya bisa membawa kita keluar dari krisis ini. Bagaimana menghadapi krisis ini. Pikiran yang gak sesuai dengan kebenaran akan membuat kita semakin terpuruk, masuk ke dalam krisis. Akhirnya kita merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain. Jadi good news ini gak akan menjadi good news, bad news. Harusnya good news for me and for others. Be the good news to others. Sikap kita mencerminkan kepribadian kita. Dan orang yang beriman mencerminkan siapa Tuhannya. Teman-teman, kalau kita udah punya pengalaman bersama Tuhan dan melihat dan merasakan bahwa Tuhan tuh baik, kita mengalami kuasa firman Tuhan, pengen gak sih kita bagiin ke semua? Kalau ada yang susah, pengen gak sih kita ngelihat mereka juga bisa ngalamin seperti kita? Pengen kan? Caranya bagaimana? 1 Yohanes 4 ayat 7 mengatakan, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih berasal dari Allah.
Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau kita bilang di sini, aku mengasihi Tuhan, aku kenal Tuhan, aku bergaul intim dengan Tuhan, gak punya kasih, enggak saling mengasihi. No. Coba reflect it again. Ya, dan tunjukkan di dalam tindakan. Kolose 3 ayat 12 mengatakan, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kita udah dikasih. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Cari sendiri semua firman ayat. Kita tidak boleh jadi egois. Jangan simpen iman kita di dalam safety box, di kotak perhiasan buat diri sendiri. No. Jangan merasa rugi karena aduh aku harus korban waktu. Jadi merasa kayak menjadi korban. No, pengorbananmu tidak akan sia-sia kalau dilandasi kasih. Karena Tuhan mengasihi kita lebih dulu, dia sudah berkorban. Yesus katakan, waktu aku lapar, waktu aku haus, aku seorang asing, aku telanjang, aku sakit, aku di penjara, adakah kamu buat aku? Yesus bilang, kalau kamu melakukan itu untuk sesamamu, kamu sudah melakukan untuk aku. Then there is a good news. Baru kita bisa praktekkan. Kita nggak tahu kapan ini akan berakhir, teman-teman. Aku sambil ngelihat waktu. Kita nggak tahu. Kita tahu apa yang terburuk bisa terjadi, tapi kita juga tahu yang terbaik juga bisa muncul. Sebagai orang yang beriman, kita harus buat hidup kita penuh dengan firman Tuhan. Ada lagu bilang begini, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kita harus jadi bukti kebesaran Tuhan. Harus bersuka cita. Kalau ada masalah, be happy. Emang susah ya, masa ada masalah terus happy. No, maksudnya bersuka cita. Bahwa karena apa? Karena ada firman Tuhan. Justru di situ kita bisa melihat kuasanya. Mukjizat bisa menyertai langkah kita. Bukti tidak terbatas kuasa salib dan darah Yesus. Kita bisa nyanyikan Kaulah segalanya. Tahu kan lagunya? Lah segalanya. Terus kita perkatakan dan kita deklarasikan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Buktikan teman-teman. Itu harus jadi kekuatanmu. Karena apa? Pegang setiap, bahkan di dalam Mazmur pun dikatakan. Mazmur 23 ayat 6, semua tahu Mazmur 23 lah. Tapi yang di ayat 6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Tadi kita nyanyikan, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari. This place is where you can be filled with the Holy Spirit with strength. Jadi pergunakan waktu ini. Kabar baik ada di dalam setiap perkataan dan perbuatan, bukan cuma perkataan. Kita nggak perlu jadi pengkhotbah, tapi kita bagikan kabar baik. Itu, teman-teman. Bertekun di satu tempat dan komunitas. Persis seperti ini, seperti yang dikatakan di Kisah 2 ayat 46-47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka, kita semua berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah di rumah Tuhan. Tadi kita sudah nyanyikan di pelataran Tuhan. Dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi kita semua berkumpul dengan gembira, sukacita, tulus hati. Hayo berikan senyum kalau dengar firman Tuhan. Muka yang sudah dipenuhi firman Tuhan harus bersukacita, ada semangat. Karena tadi sambil memuji Allah, ini firman Tuhan, ini perkataan Tuhan, ini yang dihidupi oleh murid-murid Yesus. Dan mereka disukai semua orang. Saudara-saudara semua, as a closing, the good news
others and I. Lakukan hal-hal yang sederhana, seperti Mother Teresa katakan. Lakukan hal-hal yang biasa, yang sederhana, dengan satu cinta yang besar. Buat hidup kita nih dipenuhi oleh kasih. Dipenuhi kasih Yesus. Sehingga hidup kita nih hari-hari ini, walaupun orang bilang gak ada harapan, lagi pandemi, lagi resesi, lagi krisis, jadi bermakna. Kalau hidup kita bermakna, buat kita, pasti juga buat orang lain. Belajar terus, tapi juga bertindak. Jangan cuma terima, belajar, tapi tidak pernah tiba pada satu praktek. Nah, tadi prakteknya, dengan gembira dan dengan hati tulus memuji Tuhan, sehingga semua orang menyukai kita karena Tuhan di dalam kita. Be spirit-filled and transformed by the Holy Spirit. Berubah bukan cuma dari luar, tapi dari dalam. Dan biarkan Tuhan berikan semua kebaikan, perkaya iman semua teman-teman, kuatkan semua harapan teman-teman di sini, meningkatkan keyakinan kita semua, dan mengkobarkan kasih kita semua, sehingga semua yang ada di sini hidupnya menjadi hidup yang membawa kabar baik buat sesama, karena diri sendiri adalah the good news itself. Jesus love you and Jesus bless you. Terima kasih.